Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Jakarta dan pada pagi hari ini saya berada di bangunan stasiun terbaru di Stasiun Tanah Abang nih. Dan khusus pada video kali ini kita akan mulai review bangunan baru dari Stasiun Tanah Abang. Dan hari ini tanggal 29 Juni 2025 dan hari ini merupakan hari pertama untuk switch over 2 Stasiun Tanah Abang ya. Dan kira-kira apa yang berbeda dari biasanya kita akan lihat pada video kali ini ya. Oke. Seperti yang teman-teman lihat untuk bangunan baru Stasiun Tanah Abang cukup besar, nampak seperti stadion menurut saya ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin pangling gitu ya, bingung dengan bangunan stasiun baru ini, kalian nggak perlu khawatir karena bangunan lama Stasiun Tanah Abang tuh masih ada di sebelahnya persis ya teman-teman. Jadi harusnya kalian nggak akan bingung ya selama masuk ataupun melihat rupa dari Stasiun Tanah Abang sendiri. Oke. Oke, dan kurang lebih seperti itu. Impresi pertama saya mungkin kalau teman-teman lihat di sini banyak public space-nya. Sorry, maksudnya public space-nya cukup luas. Kalian bisa lihat sendiri di dekat sini dia mirip kayak semi taman gitu ya. Cuman ini bisa jadi titik kumpul yang cukup besar ya. Di dekat sini ada zona drop off untuk Jaklingko ya. Jadi begitu turun dari Jaklingko ataupun ojek online ataupun kendaraan lainnya, jadi kalian langsung masuk ke bangunan barunya di sebelah sini ya. Sebelum kita masuk mungkin kita akan lihat-lihat di sekitar Stasiun Baru Tanah Abang ini ya. Oke, kita lihat ke sana dulu. Di sini ada kanopi kecilnya gitu ya, yang dipakai untuk pejalan kaki. Jadi udah mantep banget ya. Untuk jalan kaki harusnya ini udah nyaman banget nih. Ini ujungnya sampai ke pangkalan ojek online pokoknya, sampai ke sini aja. Dan di sebelah kiri ini nampaknya seperti ada parkiran mobil gitu ya. Kita akan mampir untuk lihat juga ya. Well, kalau teman-teman lihat di sini ada kayak taman gitu ya. Jadinya cakep banget untuk Stasiun Tanah Abang sekarang. Dan harapannya sih nggak banyak orang-orang yang buang sampah sembarangan ya. Jadi mungkin harusnya disediakan tempat sampah yang cukup banyak juga ya harusnya, supaya menghindari orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Kurang lebih seperti itu, harusnya udah cakep banget. Kalau pohonnya lebih besar mungkin akan lebih rindang lagi ya. Keren nih. Ini masih ada bangunan Stasiun Tanah Abang. Kalau kita lihat ke sini, ini ada parkiran mobil ya. Dan parkiran mobilnya ini kecil sih sepertinya ya. Oke, kita akan lihat ke sini. Kalau misalnya kita berjalan menuju ke arah parkiran mobil, di sini jalannya akan bisa tembus ke jembatan penyeberangan orang atau JPO ya. Kita akan lihat ke sana. Dan ini ternyata adalah JPO Jati Baru ya, yang ini juga dibangunnya berbarengan dengan revitalisasi Stasiun Tanah Abang ini ya. Jadi JPO-nya ini menghubungkan parkiran mobil ini menuju ke seberang rel sebelah sana ya. Untuk JPO-nya sejauh ini kelihatannya cakep ya teman-teman. Dipadukan dengan warna coklat kayu dan juga arsitektur besi sebagai alat keselamatannya ya teman-teman. Pagar pelindungnya juga. Dan ada lampu LED-nya juga. Bagus sih kalau misalnya buat malam-malam. Jadi aman untuk menyeberang. Di kamera kedip-kedip ya, padahal aslinya enggak. Flicker dari kamera aja nih teman-teman. Dan di sini ternyata ada pintu masuknya untuk masuk ke Stasiun Tanah Abang juga ya. Cuman saya nggak tahu. Harusnya ini buat pintu keluar doang ya. Kita akan coba lihat ya. Pak, misi Pak. Kalau di sini nggak bisa masuk. Oh bisa ya? Oh bisa ya. Oke Pak. Dan dari dekat JPO dan dari JPO Jati Baru ini ternyata bisa masuk juga teman-teman ke dalam stasiun. Cuma nanti kita akan masuk lewat bangunan baru aja kali ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dari atas JPO ini kalian bisa lihat sendiri untuk bangunan barunya ini cukup terlihat ya. Dari atas ini. Dan untuk bangunan barunya ini menggunakan bangunan kaca seperti ini ya. Kalau dari JPO kelihatannya. Dan ada kereta bandara yang melintas, kalian bisa lihat sendiri. Dan itu jalan apa ya namanya? Oh, jadi ada aksesnya ke jalan yang ini nih. Aku lupa tadi namanya jalan apa. Oke. Dan kalian bisa lihat untuk bangunan barunya di sebelah kiri yang bangunan kaca dan bangunan lamanya yang ada di sana ya. Terlihat jelas perbandingannya. Untuk bangunan baru ini kelihatan lebih bagus ya dan lebih luas pastinya. Kita akan lihat. Jadi yang di sana yang menuju ke arah
Rangkas Bitung ataupun Serpong ataupun stasiun Parung Panjang. Jadi untuk saat ini yang arah Green Line masih menggunakan bangunan yang lama yang di sana. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan yang di jalur 2 ini masuk kereta api menuju ke KRL komuter lain menuju ke arah Manggarai Cikarang ya. Oke, kita akan balik. Kurang lebih seperti itu untuk JPO-nya ya. Turun dari JPO tadi rasanya sekarang sudah mulai rada gerimis ya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan sekarang kita akan menuju ke bangunan baru. Mungkin agak bergegas sedikit ya. Sekarang kita sudah melewati taman yang tadi barusan kita review. Dan sekarang kita akan menuju ke bangunan barunya nih. Kita akan lihat seberapa besar kira-kira bangunan barunya ya. Nah, untuk bangunan barunya ini selain menggunakan tangga kecil seperti ini, di sini terdapat juga ada jalur untuk kursi roda ya. Jadi untuk jalur kursi rodanya ini cukup memanusiakan manusia ya. Sudah cukup bagus untuk fasilitasnya. Jadi tidak terlalu tinggi dan untuk kelandaiannya saya bisa bilang ini cukup ya. Oke, kita akan naik. Tangganya pun ini juga nggak terlalu tinggi ya. Jadi memudahkan banget. Wow, jadi seperti ini untuk bangunan utama dari Stasiun Baru Tanah Abang ya. Kalian bisa lihat sendiri, untuk bangunannya ini megah ya rasanya. Bener-bener mungkin agak miris sedikit kayak stasiun sentral gitu ya. Menarik nih. Keren. Dan di situ ada pintu gate keluarnya. Tulisannya sih silang semua ya. Jadi ini kayaknya khusus pintu keluar aja ya dari jalur 1. Dan di bangunan barunya ini terdapat juga loket yang cuma ada 3 ya. Ada loket prioritas dan juga loket komuter lain biasa. Cuman yang buka ini ada 2 aja ya untuk loketnya. Dan juga ada top up multi trip di sebelah sini ya. Jadi karena pintu keluarnya berada di depan sini, jadi untuk pintu masuknya ini kalian harus naik ke eskalator yang ada di ujung-ujung sini ya. Ada di sebelah sini dan juga ada di dekat loket sebelah situ ya. Oke. Jadi untuk masuk kalian wajib untuk naik eskalator ataupun naik tangga ya. Oke, ini nampaknya ada ruang khusus ATM, cuman belum ada mesin ATM-nya di dalam ya. Mungkin nanti ke depannya bakal ada ya. Kita tunggu aja nanti. Sekarang kita akan naik ke eskalator untuk masuk ke dalam peron keberangkatan. Oke, kayaknya better kita naik ke eskalator aja. Di sini ada tulisannya Tanah Abang. Jadi kalau mau ke Green Line arah Rangkas Bitung, Parung Panjang bisa. Dan untuk Cikarang Kampung Bandan itu juga naiknya di sini. Kita akan naik. Oke, daripada capek ya naik tangga ya. Untuk tangganya nih lumayan tinggi sih sebenarnya. Dan begitu kita sampai di lantai atas, sekarang kita langsung dihadapkan ke pintu masuk yang gate-nya bisa saya bilang ini banyak banget ya. Harusnya sudah cukup sih untuk mengakomodir penumpang-penumpang di stasiun Tanah Abang yang sangat banyak ya. Sebelum masuk, pastiin kalian siapin kartunya. Bisa pakai kartu flash, e-money ataupun Brizi kayaknya. Brizi bisa deh kayaknya. Ataupun kartu multi trip khusus untuk KRL komuter lain ya. Dan seperti ini kondisi di stasiun Tanah Abang bangunan baru ya. Wah, gokil sih. Saya bisa bilang saya cukup amazed dengan bangunan baru dari stasiun Tanah Abang ini ya teman-teman. Untuk bangunan atasnya ini luas banget. Bener-bener bersih mungkin ya karena masih baru. Tapi harapannya untuk kedepannya tetap bersih juga ya seperti ini ya. Emang keren banget ini stasiun Tanah Abang yang baru sekarang ya. Ini belum kita lihat ke peron keberangkatannya ya. Nanti kita akan lihat juga ke peron keberangkatannya ya. Tapi sebenarnya ada satu nih yang kurang menurut saya di stasiun Tanah Abang dan saya langsung notice gitu begitu masuk ke stasiun Tanah Abang. Yaitu untuk stasiunnya masih gerah ya teman-teman. Jadi untuk stasiun Tanah Abang ini nampaknya belum menggunakan pendingin ruangan ya. Jadi kalau kalian lihat masih menggunakan kipas seperti biasa. Kalau misalnya pas panas ya mungkin panas banget. Karena saya rasanya cukup keringetan nih pada pagi hari ini. Nggak banyak lari, nggak banyak, ya mungkin sana kemari tapi nggak lari ya. Dan ini pun rasanya sudah mulai gerah ya teman-teman. Udah mulai keringetan banyak. Dan kekurangannya itu ya ini mungkin penumpangnya masih belum banyak. Tapi kalau misalnya penumpangnya membeludak, mungkin ini bisa jadi sumpek ya. Sumpek dan mungkin bau keringet. Saya takutnya itu doang sih. Kalau misalnya mungkin stasiunnya dia punya pendingin ruangan kayak AC gitu, mungkin kayak di stasiun MRT Jakarta ya, mungkin akan lebih mantap lagi ya teman-teman. Mungkin dia kekurangannya yang saya rasain belakangan ini cuman itu ya.
sisanya untuk konstruksi dan arsitekturnya ini menurut saya udah bagus banget ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman tahu gaya arsitektur dari stasiun Tanah Abang ini, saya nggak tahu ya. Kira-kira teman-teman tahu apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. Oke. Dan untuk konstruksinya ini saya lihat banyak menggunakan baja dan juga aluminium komposit ya untuk dinding bangunannya. Dan menurut saya ini sudah saya bilang cukup kekinian ya menurut saya. Oke, dan ini teman-teman bisa lihat untuk pelanggan atau penumpang yang berada mungkin baru datang dari Green Line ataupun Blue Line, ini padat banget ya. Dan sekarang ini udah mulai rame ya, kalian bisa lihat untuk lantai atasnya. Semoga kedepannya bisa lebih nyaman lagi. Mungkin bisa ditambahin pendingin ruangan akan lebih baik lagi. Oke, sekarang kita akan lihat ke peron keberangkatannya ya. Oh ya, ngomong-ngomong untuk lampu penerangan di dalam stasiun Tanah Abang ini menggunakan lampu LED yang sepertinya ini menggunakan modifier ya. Jadi ada diffusernya gini. Bahasanya fotografi banget ya. Dia menggunakan diffuser, jadi cahayanya nggak menembak langsung. Jadi agak remang-remang temaram gitu ya. Bagus banget untuk pemilihan pencahayaannya. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya di jalur 1 ini, untuk teman-teman yang bingung, jalur 1 ini khusus buat kereta yang menuju ke Cikarang tapi via Duri, Kampung Bandan ataupun Bekasi ya. Nanti akan tembus Bekasi Cikarang. Sementara untuk jalur 5 dan 6 ini khusus untuk Green Line yang menuju ke Serpong, Maja, Rangkas Bitung atau Parung Panjang ya. Jadi untuk yang jalur 5-6 ini saat ini masih menggunakan bangunan yang lama. Oke. Dan untuk di jalur 2-nya ada di sebelah situ, kita akan lihat. Nah, untuk jalur 5 dan 6 ini yang menuju ke Green Line, kalian masih harus menggunakan Skybridge yang menuju ke bangunan lama ya. Ini jalur 2-nya, Sudirman Manggarai, Jatinegara, Bekasi, Cikarang ya. Kita akan coba turun dan kita lihat di sini, oh ada KRL baru juga. SFC 125 ya. CLI 125. Salah mulu sebutannya. Oh, untuk KRL-nya rame banget ya teman-teman. Dan ini mantep banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk wajah dari masa depan stasiun KRL komuter lain ya. Kita lihat ada KRL baru dan juga ada bangunan stasiun yang baru ya. Asli ini mantep banget ya. Sebuah kombinasi yang bisa saya bilang cukup sempurna ya. Ada KRL baru dengan juga stasiun Tanah Abang yang baru ya. Wah, rasa ini keren banget ya. Nah, seperti ini kondisi di peron jalur 1 dan 2 yang menuju ke Blue Line ya, yang menuju ke arah Cikarang, Bekasi. Dan ini dia yang saya cari-cari, peron stasiun yang lebar seperti inilah yang kita butuhkan ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri untuk di peron keberangkatannya ini tuh lebar banget ya teman-teman. Dibandingkan kalau dengan bangunan yang lama tuh jauh lebih sempit teman-teman. Bahkan kalau misalnya teman-teman ini misalnya naik KRL mungkin nunggu dengan banyak penumpang, ini bakalan mepet banget ya kalau misalnya dengan bangunan lama. Tapi dengan bangunan baru ini kalian bisa lihat ya teman-teman, jarak antara peron jalur 1 dan 2 ini cukup jauh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini harusnya bisa mengakomodir banyak sekali penumpang ya dibandingkan dengan peron yang lama seperti ini. Ya agak sempit ya kalau misalnya kita lihat yang bangunan lama dari stasiun Tanah Abang sendiri. Dan cuman lagi-lagi kekurangannya yang bisa saya lihat untuk di peron jalur 1-2 ini memang nampaknya belum ada kursi ya. Jadi banyak pelanggan yang sekiranya cuman mengandalkan duduk di bawah pondasi aja ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Yang dari jalur 3 ini yang datang dari arah Green Line itu bisa langsung transit tanpa harus naik ke tangga lagi teman-teman. Ini menurut saya fitur yang cukup memudahkan ya bagi pelanggan ya. Oke, ini sekarang di jalur 2 masuk yang menuju ke arah Sudirman Manggarai sampai dengan ke Cikarang ya. Nah, dan kalau teman-teman lihat untuk di jalur 2 ini kita akan nyebrang ya. Nah, ini langsung terhubung langsung ya dengan peron di jalur 3 gitu ya. Jadi untuk flow-nya ini kalau misalnya teman-teman datang dari arah Rangkas Bitung, Parung Panjang, Serpong gitu ya.
KRL-nya ini akan masuk di jalur 3 di sebelah sini ya teman-teman. Dan begitu teman-teman turun, kalian langsung bertemu dengan peron jalur 2 ini ya. Jadi kalian bisa langsung transit tanpa harus naik ke Skybridge lagi nih. Ini bisa saya bilang sangat-sangat memudahkan ya buat para pelanggan. Nah, untuk KRL yang baru datang ini, masuk di jalur 3 ini, dia dari arah Parung Panjang, Rangkas Bitung. Begitu kalian turun dari KRL, kalian langsung lompat ke jalur 2 ini bisa teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini bisa saya bilang memudahkan banget ya. Cuman flow-nya agak beda ya. Jadi begitu KRL masuk di jalur 3, dia akan lurus ke sana untuk stabling. Dan kemudian nanti akan pindah ke jalur 5 atau 6 ya. Nah, sekarang keretanya berangkat, dia akan masuk ke jalur stabling ini nih teman-teman. Untuk komuter lain tujuan Sudirman, Manggarai, Bekasi sampai dengan Cikarang yang semula dilayani di jalur 3. Selanjutnya akan dilayani di jalur 2 baru dengan pintu sebelah kanan dan kiri yang akan dibuka. Untuk relasi komuter lain lainnya tidak mengalami perubahan. Nah, begitu KRL yang masuk jalur 3 ini, dia tidak untuk penumpang ya. Dia akan stabling menuju ke arah utara stasiun Tanah Abang dulu. Kemudian nanti akan mundur lagi, maju lagi, masuk ke jalur 5 atau 6. Oke, jadi seperti itu. Jadi workflow-nya ini agak baru ya. Jadi ini salah satu yang menjadi pembeda dengan switch over pertama nih teman-teman. Oke, itu ada tulisannya tidak untuk penumpang. Jadi buat teman-teman yang mau naik kereta menuju ke arah Parung Panjang ataupun Rangkas Bitung di Green Line, itu masih menggunakan bangunan lama yang ada di sebelah sana ya. Kalian bisa lihat sendiri. Well, nanti semoga perlahan-lahan nanti akan mendapatkan bangunan baru juga ya untuk di Green Line ya. Tapi pastinya prosesnya bakal panjang ya. Dan ini adalah KRL yang tadi. Stasiun Cikarang via Manggarai, hati-hati saat melangkah perhatikan pelabaran dengan kereta. Periksa dan teliti kembali tiket barang buat Anda pastikan tidak tertinggal. Bagi para pelanggan yang bertujuan Manggarai, Jatinegara, Cakung, Kelaji, Bekasi yang berada di jalur 3, agar Anda ke jalur 2. Jalur 2 tujuan Cikarang via Manggarai, jalur 2. Jalur 1 tujuan Stasiun Angke, selesai ternaik penumpang persiapan berangkat. Jalur 3 hati-hati masuk kereta di dalam penumpang jalur 3. 5687 jalur 1 Singapura Seboyan 5 diizinkan berangkat. Jadi untuk jalur 3 ini khusus untuk menurunkan penumpang doang ya dari Green Line. Dan nanti akan berputar seperti kereta yang ini tadi. Flow-nya akan seperti itu terus ya teman-teman. Jalur 3 tujuan Stasiun Tanah Abang, selanjutnya tidak untuk penumpang jalur 3. Penumpang turun, periksa dan teliti kembali jika barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal. Oke, sekarang kita akan lihat fasilitas penunjang lainnya di stasiun Tanah Abang ini ya. Di sebelah saya ini ada lift, kita akan cek kira-kira berfungsi apa enggak ya teman-teman. Dan ternyata ini berfungsi teman-teman. Gokil. Kita akan naik liftnya. Rasa-rasa lift baru. Masuk. Naik ke lantai 2. Oke. Dan untuk liftnya ini bisa untuk 14 orang ya, maksimal 1000 kilo. Dan sekarang langsung masuk lagi ke lantai 2 nih, ke concourse yang tadi. Dan ini sekarang udah ramai banget. Dan begitu keluar lift langsung ke Skybridge yang lama nih. Di sebelah musola wanita ini ternyata juga ada lift. Dan di sebelah situ kita akan cek ada toilet, apakah sudah berfungsi. Tapi nampaknya belum teman-teman. Jadi ini ada musola pria juga. Dan ini ada toilet difabel. Nampaknya kalau toilet difabel ini sudah berfungsi. Nggak tahu juga deh. Dan ini untuk toilet wanita dan prianya yang di lantai atas ini ternyata masih belum bisa diakses teman-teman. Oke, mungkin kedepannya akan bisa diakses. Kita akan lihat nanti ya. Sekarang kita coba intip untuk peron di jalur satunya ya. Untuk jalur 1 ini khusus yang ke arah Bekasi Cikarang via Duri Kampung Bandan ya. Via Pasar Senen juga. Kita akan turun ke bawah. Dan nampaknya di sini sudah mulai ramai ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau berjalan di eskalator, kalian gunakan sisi sebelah kanan ya. Kalau misalnya mau berdiam aja di sebelah kiri. Oke.
Wah, dan ini juga cakep ya teman-teman. Well, dan di sini ada pintu keluarnya yang tadi waktu awal pertama. Jadi pintu keluarnya ini sepertinya lebih cepat ya. Untuk pintu keluarnya di sini, kemudian langsung ke bangunan utama yang tadi kita review pertama kali. Jadi cukup mudah sih untuk aksesnya. Dan seperti ini untuk kondisinya di peron jalur 1. Ternyata untuk peron jalur satunya ini, kalau misalnya ada KRL di sebelah sini, jalur 1, dia nggak nyambung sama peron jalur 2 ya. Jadi pintunya nggak dibuka. Jadi satu ya satu aja gitu udah. Kalau mau ke jalur 2 harus nyebrang lagi kayak tadi. Dan untuk peronnya ini menurut saya bisa dibilang luas banget ya teman-teman. Luas, dan untuk lantainya ini sudah menggunakan keramik ya. Jadi untuk keramiknya ini juga bukan keramik yang licin. Jadi dia buat kalau orang berdiri harusnya nggak licin ya teman-teman. Sejauh ini cukup nyaman, cuman tadi kekurangan ya masih agak gerah aja. Untuk toilet wanita dan pria sepertinya yang bisa difungsikan ini ada di lantai bawah ya teman-teman. Mungkin kita akan lihat juga sebentar. Nah, di sini. Nah ini dia untuk toiletnya. Ternyata toiletnya sih nggak begitu luas ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk toiletnya ya teman-teman. Di sisi utara stasiun Tanah Abang yang baru ini, kalian bisa lihat di sini ada eskalator untuk turun juga ke peron jalur 1. Dan di ujung sini juga ada pintu keluar yang menuju ke Jalan Bakti, Jalan Citarum, dan Jalan Taman Jati Baru ya. Untuk yang di peron yang di utara ini, arahnya ini menuju ke JPO Jati Baru ya. Jadi nanti kalian akan menyeberangi jembatan penyeberangan orang ya. Sepi banget nih aksesnya kalau misalnya lewat sini sendirian. Nah, di sini ada gate-nya juga, kalian bisa lihat. Dan ini nanti ke sana arah jembatan Mas ya? Iya. Oh ya, oke. Di lantai atas stasiun Tanah Abang ini sepertinya ada ruangan kaca yang masih kosong. Saya kurang tahu ruangannya ini buat apa. Mungkin bisa jadi ruang serbaguna ataupun bisa juga jadi ruang musola ya, teman-teman. Oke, kita lihat aja nanti bakal difungsikan untuk apa. Sekarang kita akan menuju ke pintu keluar utama. Di yang tulisan E ini ada hall atas bangunan lama. Jadi sepertinya untuk keluarnya ini masih menggunakan bangunan lama ya. Oh, oke. Jadi ini langsung terhubung ke Skybridge yang di bangunan lama ini ya. Untuk keluarnya masih seperti biasa ya. Kita akan coba lihat ya. Iya, bener-bener. Jadi ini JPO yang lama, jembatan kaca yang lama ini. Ini kemudian dijebol, jadi langsung masuk ke bangunan yang baru seperti ini, teman-teman. Oke, kita akan coba keluar terlebih dahulu ya. Dan pintu keluarnya ini di sebelah kiri. Dan keluarnya ini masih menggunakan eskalator ya. Jadi bagus sih, udah nggak pakai tangga manual. Jadinya nggak begitu capek. Dan ini dia untuk pintu keluarnya, bener-bener masih bangunan yang lama ya. Untuk di bangunan lamanya seperti biasa, banyak tenan-tenan seperti minimarket ataupun jual makanan minuman ya. Jadi ya harusnya buat teman-teman yang sering turun di stasiun Tanah Abang ini sudah agak asing ya. Ini dia pintu keluar ya, kita akan tap out terlebih dahulu ya. Kartunya udah keriting nih. Waduh, oke. Sip, kurang lebih seperti itu untuk di stasiun Tanah Abang untuk pintu masuk dan pintu keluarnya. Nah, ini masih di dekat halte Transjakarta yang di sebelah kanan ini. Halte Jaklingko. Masih sama ya, teman-teman. Dan cuacanya juga masih sama. Masih mendung-mendung tipis. Gitu keluar, teman-teman juga langsung bertemu dengan bangunan baru stasiun Tanah Abang ya, yang teman-teman bisa lihat di depan kalian. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten kereta api dan aviasi terbaru lainnya. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya.